Setelah saya menemukan ransum pakan yang murah dan berlimpah, dari situ saya menambah populasi yang kemarin hingga mencapai di angka 150 ekor. Nah, bagaimana peluang ekonomi yang bagus ini ketika satu orang sangat tidak kesulitan untuk bisa di angka 50-100 ekor dengan pakan limbah yang tersedia di sekitar lahan pertanian, maka saya kira ini menjadi potensi nilai ekonomi yang tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Assalamualaikum sahabat tani Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Agus Suyanto sebagai anak muda dari desa Watu Agung yang ada di Kecamatan Prigen. Aktivitas saya itu adalah beternak kambing. Saya memulai beternak kambing di kisaran 1,5 tahun yang lalu. Yang menginspirasi saya untuk bisa beternak kambing itu karena saya melihat potensi pakan yang begitu melimpah di sekitar sini, begitu terbuang secara percuma. Ada sebuah keinginan, limbah pertanian yang tidak ada nilai ekonominya, saya coba. Jadi sebenarnya kami di sini memulai untuk mengelola limbah, bagaimana limbah ini bisa menjadi pakan yang murah dan berlimpah. Dari situ saya mencoba membeli 1 ekor 2 ekor kambing. Saya berikan hasil uji coba saya untuk mengelola limbah tersebut. Ternyata domba itu mau makan. Nah, kemudian saya terus mengamati seperti apa efektivitas dari limbah-limbah yang saya buat menjadi ransum pakan. Saya melihat dombanya tumbuh dan berkembang secara normal dan sehat. Setelah saya menemukan ransum pakan yang murah dan berlimpah, dari situ saya menambah populasi yang kemarin hingga mencapai di angka 150 ekor. Nah, bagaimana peluang ekonomi yang bagus ini ketika satu orang sangat tidak kesulitan untuk bisa di angka 50-100 ekor dengan pakan limbah yang tersedia di sekitar lahan pertanian, maka saya kira ini menjadi potensi nilai ekonomi yang tidak bisa dipandang oleh sebelah mata. Ngomong-ngomong soal bahan pakan yang murah, banyak petani kita, petani jagung, itu yang membuang tanamannya atau tebon jagungnya, kemudian ada tongkol atau janggelnya, kemudian setelah digiling ini tumpinya, padahal limbah itu sangat berpotensi untuk bisa menjadi pakan utama ternak kambing dan domba. Nah, ketika ini diolah, maka kita bisa punya 100 ekor, 200 ekor tanpa ngarit dengan biaya yang sangat murah sekali. Tinggal kemauan kita untuk serius berternak memanfaatkan limbah itu. Yang kedua, saya sudah lama sebenarnya, mulai sejak tahun 2000, saya membuat keripik buah. Kemudian banyak limbah dari keripik buah, misalnya ini kulit nangka, biji nangka, dan ketika itu difermentasi, maka ini bisa menjadi bank pakan atau tabungan pakan yang sehingga sebenarnya kita tanpa ngarit, kita bisa memanfaatkan pakan yang ada di sekitar kita, tentu dengan pakan yang sangat murah itu. Terkadang yang menjadi ketakutan bagi para peternak ketika mereka dihadapkan pada pembelian pakan konsentrat pabrikan. Padahal kita bisa mendapatkan seperti yang kami sampaikan limbah jagung tadi, itu ketika digiling, kemudian dimasukkan dalam tempat yang rapat hampa udara, ini bisa awet dalam waktu yang panjang, mungkin setahun atau setahun lebih. Nah, ini yang kami sebut dengan biskuit. Nah, bagaimana limbah-limbah itu ketika digiling kemudian bisa menjadi biskuit? Kita tinggal menambahkan bahan lain, mungkin 2 hari sekali atau sehari sekali dengan jumlah yang tidak banyak rumput hijau. Ini sudah cukup menjadi complete feed sebagai pakan yang sudah memenuhi ransum sehat untuk berternak domba. Maka dari itu kami yakin potensi Indonesia yang luar biasa, tanah yang subur. Kalau ada sentuhan dari pemerintah, Indonesia punya prospek yang sangat besar untuk menjadi negara penghasil daging domba terbesar
dan mempunyai kesempatan ekspor yang luar biasa. Sebenarnya kebutuhan makanan untuk domba itu tidak banyak. Untuk ukuran dewasa mungkin di kisaran 1 kilo bisa sampai 1,3 on. Nah, sehingga potensi yang besar ini kita tidak butuh pakan yang dengan jumlah besar. Apabila kita bisa membuat pakan yang mudah, kemudian melimpah dan murah, saya sudah melihat beberapa penelitian yang dilakukan petani, uji coba pakan di bawah 1000, ini ternyata pertumbuhan dombanya sudah luar biasa bagus. Tergantung sejauh mana kemauan kita untuk berinovasi, membuat pakan yang murah dan menghasilkan domba-domba yang berkualitas tinggi. Ketika ada yang tanya, kira-kira daun atau rumput apa saja yang domba mau? Sebenarnya bukan daun apa, tetapi yang dimakan oleh domba itu yang pertama itu kan aromanya. Setelah aromanya cocok, kemudian rasanya. Setelah rasa, baru nutrisinya seperti apa. Nah, sebenarnya itu bisa kita pola bagaimana pakan yang asalnya tidak disuka, akhirnya domba bisa mau makan. Nah, tentu itu membutuhkan perlakuan seperti beberapa dedaunan itu kemudian di chopper, kemudian mungkin bisa ditambahkan dedak, kemudian dimasukkan ke dalam drum atau disilase. Nah, setelah disilase, yang tadinya mana rumput atau dedaunan tidak disuka, ini bisa menjadi disuka. Mungkin karena teksturnya ini bisa lebih mudah dikunyah, kira-kira seperti itu. Kemudian masalah rasa, setelah difermentasi melalui silase, ini tingkat kesukaan domba ini bertambah. Jadi dari situ sangat mudah untuk melakukan mengolah pakan dari yang tidak disuka menjadi disuka, dari yang biasa ini bisa terserap secara baik oleh domba. Tentang nilai ekonomi budidaya domba, memang hari ini para peternak domba sedang diuji dengan begitu murahnya harga domba. Tetapi menurut kami harga fluktuasi atau naik turun harga itu adalah hal yang biasa. Tetapi ketika teknologi pakan, manajemen pakan sudah ditemukan, justru disitulah yang menjadi kekuatan para peternak untuk mampu menciptakan atau menghasilkan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Misalnya beternak dengan tradisional punya 10 ekor, kita sudah tidak bisa kemana-mana, waktu kita habis untuk cari rumput. Tetapi dengan teknologi pakan yang sudah ditemukan, satu orang bisa 50 sampai 100 bahkan 200. Disitulah nilai ekonominya yang sebenarnya luar biasa bagus. Apalagi kalau si peternak itu mau belajar tidak sekedar di budidayanya, misalnya di olahannya, misalnya kayak melayani akiko, kemudian sate gulai atau kambing guling. Saya kira berapapun harga yang hari ini begitu murah, nilai ekonomi itu tetap menjadi potensi yang besar bagi peternak ketika mau mengembangkan usaha ke arah olahan aneka olahan dari daging domba ini. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di sektor peternakan, saya kira ya di rumensia untuk domba dan sapi termasuk kambing. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang peternakan di unggas kayak ayam broiler, itu kan ketergantungan dengan pakan pabrikan. Tetapi untuk domba, kambing, dan sapi, kita bisa membuat ransum sendiri. Sehingga saya mengatakan usaha di sektor kambing, sapi, domba ini lebih pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Yang menarik dari peternakan domba, itu kita punya modal berapapun, kita bisa memulai usaha itu. Misalnya hanya dengan uang 1 juta. Hari ini 1 juta, 1 juta rupiah itu kita sudah bisa mendapatkan bakalan indukan. Kemudian domba ini itu 1 tahun atau 2 tahun itu bisa beranak 3 kali. Potensinya itu bisa 1 sampai 3 ekor. Kalau di rata-rata 1 betina itu menghasilkan 2 ekor, ini dalam 2 tahun ini bisa beranak 3 kali ya. Jadi dalam 2 tahun bisa beranak 3 kali. Maka 1 indukan berpotensi punya 6 hanya dalam waktu 2 tahun. Dan ketika nanti
anakannya ini juga banyak yang betina, maka disitulah yang tidak terduga di tahun ketiga, di tahun keempat, semakin tambah tahun percepatan populasi tidak diduga lama-lama, loh kok domba saya jadi banyak. Nah, itu keuntungan dari beternak kambing atau domba. Yang menarik ketika saya diskusi dengan teman kami yang dari Australia. Nah, sebenarnya ketika mau berternak di Australia itu ternyata tidak mudah, tetapi kita membayangkan begitu hebatnya Australia bisa menjadi negara yang bisa ekspor kemana-mana masalah daging, baik itu daging sapi maupun daging domba. Padahal ketika mau beternak di Australia itu benar-benar harus membutuhkan kemauan, tekad yang ekstra. Katanya Pak Ronald, teman yang beternak di Australia, itu masalah musim, dihadapkan pada beberapa musim yang tidak mudah. Kemudian ketersediaan air, dengan mengandalkan air hujan yang kemudian harus ditampung pada tempat-tempat yang besar untuk mencukupi ketika tidak lagi ada hujan. Sebegitu rumitnya, sebegitu susahnya. Kemudian masalah sumber pakan. Pada musim-musim tertentu itu pakan cuma sedikit, dan bahkan pada musim kemarau atau musim panas tidak ada rumput sama sekali. Tetapi bagaimana memanajemen pas ada tumbuh rumput itu dikelola dan ditabung atau menjadi bank pakan. Tetapi begitu luar biasanya Australia, peternak-peternak di sana mampu menghasilkan domba-domba berkualitas tinggi, daging-daging domba dan sapi yang berkualitas tinggi. Itu seperti itu. Nah, berkenaan dengan genetik yang ada di sana, itu ada yang namanya Dorper. Aslinya Afrika tapi berkembang pesat di Australia. Kemudian ada Texel. Nah, daging-daging dari jenis-jenis yang bagus itu, sehingga kualitas daging yang diekspor dari Australia ini cukup bagus sekali. Nah, ini tantangan bagi pemerintah bagaimana untuk bisa mengembangkan, didistribusikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat Indonesia yang hari ini masih beternak domba dengan jenis-jenis lokal karena ketidakmampuan untuk mendapatkan bibit dengan genetik yang bagus itu, saya pikir Indonesia bisa jauh lebih hebat ketika ada peran pemerintah menyediakan bibit-bibit unggul, apakah itu Dorper, Texel, dan lain sebagainya. Ini akan mengantarkan rakyat Indonesia menjadi peternak di tingkat dunia.